kita tunggu-tunggu nih. Sore Mas Fadli. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sembari lari. Di Pertamina NRE nih, karirnya cukup bagus ya. Pertama karirnya tuh gimana tuh? Halo Sobat Kontan, ketemu lagi bersama saya Aziz Husaini, reporter Kontan. Kita kali ini akan masuk ke program Executive Insight. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Direktur Pertamina NRE, masih muda dan cukup berprestasi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama dia sembari kita lari. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Sore Mas Fadli. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sembari lari. Ini Mas Fadli. Kan di Pertamina NRE nih, karirnya cukup bagus ya. Pertama karirnya tuh gimana tuh? Waktu itu bisa ceritain tuh. Ya pertama sebenarnya tuh bukan sesuatu yang direncanakan ya. Jadi waktu itu kan salah satu tugas kita sebagai ketua tim dekarbonisasi akhirnya berlanjut gitu dan diminta untuk mengeksekusi rencana-rencana yang udah dibikin waktu jadi ketua tim dekarbonisasi. Gitu. Nah, berarti waktu itu Mas Fadli masuk ke BUMN tuh gimana? Apakah emang dari dulu pengen kerja di BUMN atau sebelumnya sudah berkarir lama di? Nggak pernah kepikiran sih, to be honest ya sebelumnya ya. Karena kan seperti yang kita tahu lah sebelum adanya transformasi di BUMN tuh kayaknya, dan saya rasa ini sah-sah aja berpikiran seperti ini gitu ya, bahwa memang ada stigma bahwa BUMN itu budayanya sangat feodal dan sangat generasi yang nggak kekinian lah bisa dibilang seperti itu ya. Dan itu bukanlah preferensi saya untuk masuk ke tempat lingkungan kerja yang seperti itu waktu itu. Jadi akhirnya memang saya memilih bekerja di beberapa tempat swasta terlebih dahulu, gitu ya. Tapi ya karena saya melihat 2019 sepertinya ada gerakan transformasi BUMN yang saya kebetulan diajak juga. Akhirnya saya merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi. Waktu itu berarti Mas Fadli udah pulang dari apa? Udah dari Amerika. Ya? Udah sekitar kurang lebih 3,5 hampir 4 tahun lah gitu. Ya. Jadi saya pulang 2016 awal gitu ya, 2019 akhir diajak masuk untuk ikut di transformasi BUMN. Nah, waktu itu kan jadi komisaris muda tuh. Bisa ceritain sedikit aja, nanti baru kita ngobrolin soal direktur di PNRE. Ya intinya sih waktu itu saya bekerja di manajemen consulting ya. BCG, Boston Consulting Group. Nah, memang diminta untuk fokus dan meninggalkan pekerjaan tersebut. Nah, akhirnya salah satu posisi atau tempat yang memang sesuai dengan keahlian saya sebagai S1 saya kan di teknik perminyakan. Saya juga pernah kerja di beberapa perusahaan migas gitu ya, internasional di dalam negeri maupun di luar negeri. Gitu. Nah, akhirnya diminta untuk membantu juga saat bersamaan Pertamina Hulu Energi waktu itu. Iya. Nah, kemudian menjadi direktur di PNRE. Apa yang waktu itu kepikiran bisa menjadi direktur muda, terus kemudian memimpin tim kan yang cukup besar tuh ya? Kepikiran nggak pernah ya, Mas Aziz ya. Jadi saya nggak pernah pikiran menjadi komisaris, saya nggak pernah pikiran menjadi direktur. Gitu. Jadi apalagi di usia yang sangat muda gitu ya. Cuma memang prinsip saya itu melihat bahwa kadang-kadang kita sebagai individu gitu atau profesional itu merasa bahwa kita memang mungkin tidak bisa melihat kemampuan kita sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Itu artinya apa, orang lain tuh yang peduli dengan kita justru bisa melihat kemampuan kita lebih jelas lagi. Gitu. Nah akhirnya saya percaya bahwa dengan saya ditugaskan di situ, saya merasa bahwa pimpinan memang bisa melihat kemampuan saya
lebih baik daripada saya melihat kemampuan saya sendiri. Oke. Gitu. Artinya Agak emang- ribet tapi ya Iya. gitu. Jadi ya, dan selama ini pasti ada role model dong. Untuk menjadi Iya, seorang banyak. leader kan pasti juga Mas Fadli pernah melihat seorang yang dikagumi lah. Saya Iya. dengar memang ada keluarga sama Mbak Mari Muhammad ya, yang kebetulan memang pernah jadi menteri gitu. Iya, ya saya memang masih keturunan kedua di keluarga besar Mari Muhammad ya. Dan beliau dulu kalau jalan tuh di sini Oh, di tiap sini, sore, di Iya, GBK? tiap sore. Jadi setiap saya Oh. pengen ketemu, saya pasti ke sini dan minta wejangan, Oke. minta masukan. Itu ingat banget sebelum saya sekolah itu tahun 2016 ya. 2000. Sorry, 2011. Oke. Sebelum saya sekolah ya, tahun 2011 itu saya sampaikan ke beliau, saya bilang, "Papi, alhamdulillah dapat sekolah gitu kan, Oke. S2 di Colorado School of Mines ya." Akhirnya beliau kasih banyak masukan sambil jalan bareng di sini. Itu 14 tahun yang lalu ya. Oh, 14 tahun yang lalu Iya. ya. Jadi memang salah satu role modelnya Mas Fadli tuh Pak Mari. Dari keluarga saya Dari sendiri, keluarga, ya. betul. Dan kalau dilihat dari performan yang sekarang, itu di direktoratnya Mas Fadli tuh gimana? Bisnisnya di PNRE seperti apa? Bisa diceritain tuh sekarang seperti apa? Ya intinya sih memang saya tuh melihat bahwa kita tuh mulai dari hampir dari nol lah, Hampir gitu. dari Nggak nol. bisa dibilang dari nol juga enggak, tapi hampir dari nol. Itu memang ada perubahan yang sangat signifikan dalam 3,5 tahun terakhir ini, di mana olah-olah itu kita seperti bahasanya apa ya, mengais-ngais kapasitas gitu. Nyari kapasitas yang kecil itu susah sekali di mana-mana. Nah, alhamdulillah seiring waktu berjalan, semakin besar kapasitas yang kita cari. Artinya apa? Proyeknya semakin besar karena kita juga tentunya sudah lebih dipercaya ya, gitu ya. Oleh pasar, oleh market. Gitu. Dan juga yang kedua, pembangunan bisnis baru itu tuh nggak mudah, Mas Aziz. Gitu. Jadi kayak kita waktu itu mencoba untuk mengaplikasikan salah satu program tim dekarbonisasi, yaitu di pasar karbon. Pasar karbon ya? Iya, jadi memang kita waktu itu punya rencana ini harus ada satu BUMN yang terlibat di pasar karbon ini. Oh iya iya. Ya karena kebetulan memang saya ditempatkan di situ, akhirnya kita berusaha untuk menjadi pemain salah satu pilar di pasar karbon. Akhirnya memang waktu itu kita menjadi salah satunya supplier di pasar karbon. Nah terus kemudian ya sekarang terus berjalan, kita tetap menjadi ini pemain utama di pasar karbon gitu ya. Dan yang terakhir ya kita selain bisnis ada juga gerakan. Gerakan itu harus diciptakan gitu. Jadi kita merasa bahwa membangun bisnis saja nggak cukup dengan bisnis baru terutama ya, yang dengan berjalan dengan sendiri, tapi harus menggandeng banyak orang. Dan gerakan itulah yang kita coba laksanakan atau bangun, dan akhirnya terjadi dengan gerakan misalkan netral karbon. Netral karbon. Cerita soal gerakan tuh, Mas Fadli. Gerakan karbon netral. Ini bukan cuma di lingkungan Pertamina doang kan? Bukan. Indonesia kan? Nah, Kita coba di bisa seluruh ceritain? Indonesia. Jadi yang pertama waktu itu kan kita merasa bahwa kok minat di pasar karbon itu, ini kita bicara 1,5 tahun yang lalu ya, pada saat 1,5 pertama tahun kali yang lalu. karbon didirikan di September 2023 ya, beberapa bulan setelahnya kok sepertinya minatnya itu nggak banyak tuh. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, awareness-nya juga sangat minim. Oke. Nah itu yang kita refleksi, kenapa ya awareness-nya minim ya? Nah akhirnya kita coba untuk mencari cara, pikir keras kira-kira gimana cara meningkatkan awareness gitu. Nah akhirnya kita coba lihat bahwa ada beberapa event yang besar-besar yang selalu diikuti oleh decision makers. Oke. Ya, jadi pengambil keputusan itu kan kalau mereka aware dan mereka merasa itu program yang bagus, akhirnya kan mereka akan masuk dalam program tersebut dan menjadi suatu gerakan. Ya. Ya kan? Nah, itu yang coba kita laksanakan gitu. Akhirnya kita melihat ada satu event yang diisi oleh seluruh decision makers, pertama di Pertamina dulu tentunya. Pertamina dulu ya. Kita bikin bahwa
kita bikin yuk ini event karbon neutral. Itu dengan cara meng-offset karbon. Nah, akhirnya itu dilaksanakan dan terus diimplementasikan untuk semua programnya Pertamina. Oh, jadi ke semua program Pertamina? Semua program Pertamina ada himbauan dari Pertamina Group, ya tentunya kita ini tidak bisa terlepas dari dukungan Pertamina Group juga ya secara keseluruhan. Semuanya bergerak untuk melaksanakan karbon neutral event. Nah, akhirnya salah satu event yang termasuk paling besar se-Indonesia yaitu Pertamina Eco-Run yang diikuti oleh tidak hanya orang Pertamina tapi publik masyarakat luas juga. Ya, berarti ya sekarang ya, mulai antusias ya. Mulai antusias. Nah, akhirnya itu kita melaksanakan carbon neutral event juga. Jadi ini harus dijadikan satu gerakan yang skalanya bukan hanya di lingkungan perusahaan, tetapi juga lingkungan masyarakat dan skala nasional. Itu kebanyakan anak-anak muda tuh gimana tuh, Mas Fadli? Mereka udah aware belum sih? Semuanya, harus semuanya. Termasuk saya memimpin satu gerakan juga anak muda yaitu Youth Energy and Environment Council. Nah, gerakan Youth and Energy and Environment Council ini salah satu tujuannya adalah untuk membangun awareness sekali lagi itu ya akan transisi energi, keberlanjutan dan lain sebagainya gitu, kepedulian lingkungan. Nah, salah satu program kita adalah selalu mengadakan carbon neutral event supaya anak-anak muda yang tergabung dalam gerakan tersebut ikut terbangun awareness. Tadi ngomongin soal gerakan, ya kan? Nah, Mas Fadli udah memulai gerakan dari Pertamina, kemudian juga ke komunitas-komunitas. Saya dan tim ya, bukan saya Oke, ya, nggak bisa Mas Fadli ya apa dengan tim dari Pertamina, kemudian dari komunitas. Nah, ini mimpinya gimana soal gerakan ini? Apakah Indonesia kemudian nanti bisa orang luar negeri tahu bahwa Indonesia ini punya gerakan yang cukup baik di bidang karbon netral itu? Ya tentunya seluruh Indonesia at least ya paham bahwa penting melakukan atau ikut dalam gerakan karbon netral ini. Karena ini adalah cikal bakal dari melakukan atau menerapkan sustainability living, sustainability lifestyle secara keseluruhan gitu. Cara termudah salah satunya adalah dengan tetap melakukan kegiatan sehari-hari dan seperti biasanya, seperti normal, tetapi meng-offset kegiatan tersebut di carbon creditnya itu sendiri. Dan yang tentunya kita coba untuk mempermudah aksesnya. Kan pertanyaannya ini masyarakat gimana cara mendapatkan aksesnya ya, kita permudah dengan berbagai macam channel, nggak cuma lewat pasar karbonnya, tetapi juga misalkan lewat platform yang bisa diakses dan terjangkau oleh masyarakat seperti My Pertamina. Nah, kita bikin kerjasama dengan My Pertamina dan kita akan bikin kerjasama juga dengan beberapa platform-platform dan institusi lainnya sehingga channel buat masyarakat itu semakin banyak. Nah, kalau untuk teman-teman Gen Z, milenial itu kan apa sih manfaat buat mereka kalau kita ikut gerakan ini, Mas Fadli? Ya, mereka tentunya bisa terbangun kesadaran akan kepedulian lingkungan. Itu cikal bakal dari semuanya. Jadi gerakan ini bukanlah nggak menjawab semua permasalahannya, Mas Aziz ya, tetapi menjadi katalis. Menjadi katalis akan perubahan lifestyle sehari-hari kehidupan kita. Menjadi katalis akan kesadaran kita sendiri. Intinya kita mencoba sebisa mungkin supaya gerakan ini bisa menjadi katalis dalam skala nasional. Skala nasional ya. Nah, balik lagi nih soal tim di pekerjaan. Itu bagaimana membangun kesulitan di tim ya sebagai direktur muda, ya kan tentu saja ada beberapa yang senior-senior. Itu bagaimana? Apakah menjalin komunikasinya dengan intens atau seperti apa? Bisa kasih tips lah buat teman-teman, mungkin pasti nanti juga ada kan pemimpin atau leader-leader muda gitu, Mas Fadli. Iya, ini pertanyaan yang emang sering saya dapetin ya, dan nggak mudah menjawabnya. Jawaban saya pun tidak akan menyelesaikan semua masalah. Setiap tempat memiliki isunya masing-masing yang berbeda, jadi nggak ada istilahnya one size fits all model gitu ya untuk ini. Tapi ada beberapa hal yang setidaknya bisa kita lakukan. Yang pertama, tentunya tadi yang Mas Aziz bilang bahwa komunikasi itu harus intens. Gitu. Jadi permasalahan di organisasi memang salah satu yang paling utama adalah
koordinasi dan komunikasi. Ini common gitu ya. Nah, tentunya dengan menjadi seseorang yang salah satu yang paling muda harus dibangun dengan lebih intens lagi supaya pemahamannya clear, karena memang benar kadang-kadang kita tuh memiliki pemikiran yang lebih progresif, pemikiran yang bahkan cenderung radikal. Karena anak muda kan. Betul. Jadi ya dengan memberikan pemahaman melalui komunikasi tersebut, tentunya pemikiran tersebut akan bisa lebih diterima lah gitu ya harapannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga aspek membangun semangat yang terus-menerus kepada tim kita sendiri. Itu jangan sampai karena kan kita kan tadi ini kita mau keluar comfort zone nih, mau melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan, yang belum tentu bisa terjadi, certainty-nya juga belum tentu tinggi gitu ya. Jadi pemberian semangat itu ke tim itu harus dilaksanakan, Mas Aziz. Dan yang ketiga, ya kita harus memberikan, dan yang paling penting ini ya, secara konkret value add kita itu seperti apa, itu tanpa adanya contoh yang konkret, tanpa adanya walking the talk, itu nggak bisa kita memberikan value add kepada tim. Jadi artinya memberi contoh dulu ya, supaya tim juga melihat bahwa kita sudah melakukan apa yang harusnya dikerjakan gitu ya. Benar, memberikan contoh dan memberikan bahwa kita memang gerakan kita atau dengan adanya kita di sini itu memberikan nilai tambah buat tim dan buat perusahaan secara keseluruhan. Terakhir soal hobi nih, olahraga, saya lihat Mas Fadli rutin tuh olahraga, lari ya kan, main bola, ya kan, sepak bola. Itu ada hubungannya nggak dengan staminanya Mas Fadli di pekerjaan tuh yang cukup banyak kan pasti kan? Iya, ini loh, orang bilang work hard, play hard gitu ya. Ini adalah salah satu aplikasi dari itu, bahwa play hard saya adalah dengan melakukan sport, berolahraga gitu, yang cukup intens dan sangat rutin. Buat stress release, itu definitely jadi keluar satu. Itu semua ya? Itu, belum tentu semua sih. Belum tentu semua ya? Mudah-mudahan sebagian besar gitu ya. Tapi yang kedua juga, itu jadi momen buat saya kadang-kadang untuk refleksi. Gitu. Jadi kayak misalkan lari sendiri itu harus refleksi, kira-kira hal-hal apa yang saya bisa lakukan lebih baik lagi, program-program apa yang bisa kita lakukan dari perusahaan kita juga gitu, dan bagaimana cara misalkan saya mengelola tim lebih baik lagi, dan hal-hal apa yang bisa kita lakukan secara berbeda gitu ya. Jadi satu, momen stress relief, dua juga momen mencari inspirasi gitu. Itu kenapa saya sering melakukan olahraga. Ini Mas Fadli kan pendidikannya di usia 29 sudah PhD ya? Ya, alhamdulillah. Nah, itu kan cukup luar biasa lah pencapaiannya, ya kan? Nah, bisa nggak kasih tricks and tips buat teman-teman yang mungkin mau berpendidikan tapi juga berkarir sukses gitu? Apa yang harus dilakukan teman-teman muda ini nih? Pendidikan bisa meningkatkan kemungkinan untuk kesuksesan karir tersebut. Ya. Tapi apakah 100% menjamin? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Ya. Tetapi yang selalu kita pahami adalah bahwa dengan semakin kita tingkatkan level pendidikan kita, kemungkinan atau chance supaya karir akan lebih baik itu akan lebih tinggi. Gitu. Ya, jadi yang pertama, ya kalau ada tipsnya tentunya berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Ini in my humble opinion and experience adalah ya berusaha bisa mungkin mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya. Terus yang kedua, jangan sampai kita jumawa juga bahwa pendidikan itu bisa menyelesaikan semuanya gitu. Tetap harus berusaha. Nah, ada relevansinya adalah bahwa kadang-kadang yang kita tidak ketahui dan anak-anak muda tidak ketahui atau teman-teman yang masih muda tidak ketahui adalah dengan bekerja sekeras mungkin menggapai pendidikan tersebut itu membentuk karakter. Gitu. Karakter suatu individu yang mudah-mudahan bisa teraplikasikan ke pekerjaannya sehingga pendidikan tinggi, karirnya pun sukses. Gitu. Tapi sekali lagi
waktu itu relatif buat masing-masing orang ya, Mas Aziz. Jadi kita nggak bisa menyamakan, oh dia sukses kalau setelah 3 tahun udah mencapai level ini atau setelah 5 tahun udah mencapai ini. Itu relatif. Jadi tidak bisa disamakan karena semua orang, saya percaya bahwa dalam mengejar karir itu semua orang itu memiliki perlombaannya masing-masing. They have their own race. Itu yang saya percaya. Nah terakhir nih Mas Fadli, dari semua cerita Mas Fadli soal karir, soal pendidikan dan lain. Nah kira-kira ini kan tentu pasti kita ditonton sama banyak orang nih. Nah mungkin bisa kasih ya kasih tips lah buat teman-teman yang sedang berkarir sekarang, berkarir di perusahaan baik mau di swasta maupun di BUMN, yang tentu saja pasti ingin juga meningkat secara jabatan, karir dan segala macam. Ini apa nih kira-kira yang bisa dikasih, berbagi untuk teman-teman? Saya selalu percaya bahwa waktu yang kita spend dalam bekerja itu adalah investasi. Gitu. Jadi, apakah orang yang hanya suatu profesional yang bekerja hanya jam 9 sampai jam 5 itu akan lebih sukses daripada orang yang bekerja setengahnya itu? Kemungkinan besar ya. Artinya apa? Jika kita spend waktu untuk bekerja lebih dari 9 to 5, ya 9 to 5 itu kan sekitar 8 jam ya berarti ya. Bersihnya 7 jam lah kalau dipotong makan gitu. 7 jam kali 5 dalam 1 minggu ya 45 jam. Apakah orang yang bekerja 60 jam itu akan lebih sukses daripada orang yang bekerja 45 jam? Kemungkinan besar ya. Apakah orang yang bekerja 80 jam dalam waktu 1 minggu akan lebih sukses? Kemungkinan yang lebih besar lagi iya. Gitu. Jadi kita harus spend waktu memang betul untuk pekerjaan kita karena spend waktu adalah investasi. Gitu. Terus yang kedua, bahwa kadang-kadang ada di sini juga Mas Aziz, bahwa kita bisanya cuma ini doang, bisanya cuma itu doang. Kadang kita nggak meng-unlock yang namanya growth mindset itu. Di mana growth mindset itu penting juga untuk pengembangan karir dan sebagai seorang profesional juga. Oke, kita sudah bicara panjang lebar tadi dari gedung Gelora Bung Karno sampai di hutan kota sini. Tentu saja ada beberapa hal-hal yang cukup menarik ya dari ceritanya Mas Fadli ini, yang kita tadi cerita soal pendidikan, kemudian juga soal bagaimana dia membangun tim dan mau berbagi. Itu yang paling penting. Bagaimana seorang direktur muda yang sudah mempunyai pengalaman di berbagai bidang, mungkin di migas, kemudian di energi terbarukan, bisa mau berbagi sama teman-teman yang membuat gerakan pula gitu ya. Nah, sekian dari saya Aziz Husaini, reporter Kontan TV di program Eksekutif Insight. Yang akan datang kita akan cari lagi pemimpin-pemimpin muda yang tentu saja bisa menjadi inspirasi buat kita. Baik, terima kasih.